Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ikran, sebagai observer, dan di depan saya adalah Pak Imam Buhari sebagai coach yang akan melakukan coaching pada Ibu Suwarni. Baiklah, sebelum kita melakukan praktek coaching, saya akan bertanya dulu kepada Pak Imam selaku coach. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian sehingga tercapai nanti apa yang Pak Imam harapkan dari coaching tadi. Baik, untuk pada kegiatan coaching kali ini, rubriknya yang saya akan gunakan adalah bagaimana saya mampu sesuai dengan alur tirta yang isinya itu adalah tujuan, identifikasi masalah yang ditemukan, rencana serta aksi nyata. Kemudian kompetensi apa yang Bapak ingin dapatkan dari diskusi coaching nanti itu, yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang bagaimana saya mampu memiliki kompetensi untuk menyusun pertanyaan berbobot pada coaching sehingga coaching mampu menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya. Indikatornya seperti apa nanti, Pak? Ya, indikatornya tadi ketika saya mampu menyusun pertanyaan yang berbobot, mampu memantik coaching untuk mengidentifikasi masalah yang dialami. Setelah itu dia menemukan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya susun tadi. Luar biasa, Pak Imam ya. Ya, silakan lanjutkan, Pak Imam, kegiatan coachingnya. Terima kasih Pak Ikran. Saya akan memanggil sahabat saya Ibu Suharni. Silakan Bu Suharni. Selamat sore Bu Suharni. Selamat sore Pak Imam. Bagaimana kabarnya Bu Suharni? Alhamdulillah baik Pak Imam. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Bu Suharni ini adalah seorang guru di SMA Salahuddin. Bu Suharni beliau sehari-hari mengajar di SMA Salahuddin. Sehat Bu Suharni ya? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan di sekolah? Alhamdulillah baik-baik Pak. Baik-baik saja? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira pada sore hari ini Bu Suharni bersedia nggak kita akan melaksanakan kegiatan coaching? Insya Allah siap. Insya Allah. Ya. Baik Bu Suharni, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang untuk dalam rangka berdiskusi. Kira-kira kejadian-kejadian apa mungkin yang terjadi di sekolah Bu Suharni yang sedang Ibu Suharni alami saat ini? Oke. Terima kasih Pak Imam ya, sudah mau meluangkan waktunya ya untuk mau mendengarkan segala sesuatu yang menjadi keluh kesahnya saya. Ya. Begini Pak Imam, di sekolah saya itu terdiri dari beberapa macam karakter siswa, nah, seperti itu. Ya kadang-kadang ya tahu aja lah Pak Imam ya, yang namanya itu sekolah swasta gitu. Karena memang adalah anak itu kadang-kadang ya yang sikapnya pendiam, ada yang sikapnya ya dengan suara nada yang besar, terbiasa mungkin dengan keadaan lingkungannya seperti itu. Nah, terus kadang-kadang juga ada anaknya yang sulit diajak bicara dan sebagainya. Nah, kebetulan di sekolah kami itu kan atau mungkin semua ya rata-rata kegiatan pada hari Jumat pagi itu kan kegiatan imtak Pak. Nah, ini yang membuat saya risau Pak gitu. Ketika melakukan kegiatan yasinan pagi itu setiap hari Jumat, kami membiasakan siswa itu setelah mengaji bersama, ayo nak membacakan ayat pendek aja di depan kelas. Ya. Namun dengan keadaan tadi siswa yang berbagai macam karakter, ada aja alasan, malas Bu, nggak bisa Bu, udahlah Bu, nggak mau Bu. Nah seperti itu. Nah gimana ya, miris juga gitu. Kadang-kadang adalah sikap kecewa kita sebagai seorang guru. Nah kadang-kadang kalau berpikir dia tidak bisa itu tidak mungkin. Nah cuman itulah yang membuat kita juga risih, apa loh penyebabnya siswa ini seperti itu yang membuat kita risih. Jadi kegiatan imtak itu bagi menurut kita itu nggak maksimal Pak, karena memang kita menginginkan kegiatan itu siswa itu berani untuk tampil di depan, artinya membangun jiwa kemandirian siswa. Kemandirian ya. Sehingga kan tidak total gitu, kita ingin mencapai hal itu Pak Imam gitu, dengan sikap siswa seperti itu. Baik, tadi Bu Suharni sampaikan kegiatan imtak yang kurang maksimal ya dengan berbagai faktor tadi. Kira-kira Bu Suharni,
kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Suhani dan teman-teman di sekolah dalam rangka untuk menguatkan kekuatan apa yang bisa menjadi faktor pendukung untuk membantu Bu Suharni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kira-kira? Oke. Kebetulan itu kan kita mempunyai seorang guru agama itu seorang Korea ya. Jadi kita bisa mungkin ialah sedikit mengandalkan beliau agar bisa ya melatih anak-anak itu sedikit banyaknya adalah mungkin tidak perlu waktu khusus lah mengadakan pengajian atau bagaimana, mungkin bisa juga kita lakukan semacam literasi 5 menit sebelum belajar itu kan bisa kita mengadakan literasi mengajar, terlepas daripada guru itu sudah masuk atau belum. Jadi anak-anak dibiasakan mengaji dulu gitu. Atau mungkin ketika ada waktu kosong kita panggil siswa itu dan kita menyuruh guru agama itu belajar mengaji lah gitu lah. Ya gitu. Atau mungkin membaca surat-surat pendek aja lah gitu. Bisa kan kita bawa dalam sebuah alunan lagu atau apa biar lebih menarik gitu. Jadi kesannya mereka biar tersimpan dalam memori mereka, oh ternyata mengaji itu enak gitu. Bukan suatu hal yang harus menakutkan. Kadang-kadang ada zaman now sekarang seperti itu Pak gitu. Hal-hal seperti itu bagi mereka tuh lucu gitu. Ditertawain Pak kalau disuruh maju di depan. Hayo nah gitu kan aneh juga rasanya. Baik, itu tadi kekuatannya bisa melibatkan Korea, teman-teman, literasi. Kira-kira ada tambahan lagi nggak kekuatan yang bisa menjadi faktor pendukung bagi Bu Suharni tidak hanya di lingkungan sekolah, karena mungkin secara eksternal seperti itu Bu Suharni. Oh iya, kita Baik Bu Suharni, tadi Bu Suharni sudah bisa memetakan kekuatan-kekuatan yang bisa menjadi faktor pendukung untuk Bu Suharni bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang kira-kira saya tanya dulu, faktor hambatan yang menghambat Bu Suharni untuk bisa menyelesaikan kegiatannya apa? Faktor hambatannya? Begini Pak, faktor penghambat saya menyelesaikan masalah ini ya mungkin masih sedikitnya kerjasama kali ya. Jadi masih kurang kolaborasi gitu bersama rekan-rekan sejawat gitu. Ya kadang-kadang tahu aja lah secara manusiawi kan, ya kan sudah ada ibu itu kan sudah ada ibu itu lah seperti itu. Ya jadi kurang kerjasama aja sih mungkin, jadi lebih ditingkatkan lagi gitu Pak. Penghambatnya di situ aja sih. Penghambatnya kurang koordinasi, koordinasi. Kira-kira solusinya bagaimana Ibu Suharni bisa menyelesaikan hambatan-hambatan itu seperti apa? Ya yang namanya masalah Pak, untuk kita menyelesaikan kembali kita ke pimpinan. Ya, kita berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah tentunya agar dia bisa berkoordinasi kepada bawahannya agar mau bekerja sama, mau mengatasi apa yang menjadi masalah seperti itu. Kita mau menyelesaikan masalah sendiri kan tidak mungkin Pak Imam. Jadi yang memegang andil pasti kepala sekolah. Ya. Kita berkoordinasi kepada kepala sekolah agar mau istilahnya yalah memberikan arahan kepada bawahannya semua guru-guru yang ada di sekolah. Baik, yang berikutnya kira-kira kapan aksi nyata yang akan bisa mulai Ibu Suharni lakukan? Aksi nyata yang akan saya lakukan itu nanti setelah masuk sekolah mungkin Pak ya, terkait sekarang kan sudah ulangan ya. Jadi pada semester berikutnya ini insya Allah itu kita akan aktifkan kembali Pak. Ya melaksanakan pembinaan terhadap siswa itu. Bekerja sama dengan guru pembina agama tadi, berkolaborasi bersama guru. Jadi lebih mengaktifkan literasi tadi 5 menit sebelum pembelajaran itu. Jadi kepala sekolah tadi memberikan ataupun mengkoordinasi kepada guru-guru itu mewajibkan literasi 5 menit sebelum KBM dimulai. Jadi biar menjadi sebuah kebiasaan. Jadi mereka itu mengadakan mengaji 5 menit sebelum belajar. 15 menit sebelum belajar. Ya, jadi kan dengan adanya hal itu jadi siswa itu sudah terbiasa gitu. Mereka melakukan pembacaan ayat-ayat pendek sehingga di saat kegiatan infak itu mereka sudah terbiasa dan mau, karena memang hal itu sudah sering mereka lakukan setiap hari. Kira-kira pertanyaan berikutnya, komitmen apa yang bisa Bu Suharni bangun di sekolah, baik itu komitmen bersama dengan rekan-rekan guru, komitmen untuk bisa bergerak bersama untuk menyukseskan kegiatan ini Bu Suharni? Ya. Komitmen kedepannya yaitu saya bersama teman-teman guru ataupun semua warga sekolah itu berkomitmen bahwa kegiatan ini untuk
apa namanya apa istilahnya menyukseskan artinya kegiatan ini, jadi mewajibkan seluruh guru itu mau bekerja ataupun perhatian terhadap siswa gitu, dalam arti setiap ada waktu luang itu dibina siswanya. Baik. Ya. Terus kira-kira komitmen apa lagi? Itu tadi Pak, jadi kita guru itu berkolaborasi, bekerja sama gitu, membina dan menuntun siswa tadi. Iya. Ya. Dan juga meminta kepada kepala sekolah, tentunya itu yang menjadi poinnya, ya, yang memegang andil bagaimana bisa terlaksananya kegiatan yang kita inginkan ini berjalan dengan sukses. Seperti itu. Dibutuhkan komitmen dengan pihak eksternal nggak kira-kira Bu? Ada. Misalnya mungkin agar siswa juga tidak bosan, bisa lah kita memanggil pihak luar itu untuk memanggil ustadz dari luar, ya, memberikan ceramah gitu pada kegiatan kita. Jadi tidak bosan siswanya, tidak guru-guru itu terus. Jadi kita meminta pihak luar seperti itu, bantuan dari pihak luar. Kira-kira selain tadi memanggil ustadz dari luar, komitmen dari dalam, kalau komitmen dengan wali murid kira-kira bagaimana Bu Suharni, dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Jadi semacam kita memberikan kepada wali kelas itu, ayo tolong dituntun siswanya agar mau istilahnya tampil untuk tiap minggunya, mereka mempunyai tanggung jawab. Oh ya, jadi tanggung jawab kepada wali kelasnya, dia membimbing siswanya, ayo untuk minggu depan kelas ini loh yang tampil, nah untuk minggu depan kelas ini yang tampil. Artinya mereka memegang andil juga untuk itu, karena siswa wali muridnya gitu ya. Kan membina wali muridnya untuk tampil. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir, apa harapan dari Bu Suharni terkait dengan problematika yang saat ini yang sedang Ibu Suharni alami? Bu Suharni sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi faktor penghambat, sekaligus dengan solusinya, dengan kekuatan-kekuatan yang dibangun dengan pendekatan kolaborasi tadi. Kira-kira apa harapan dari Bu Suharni? Harapan saya ke depannya semoga setelah kita melakukan sebuah rencana dan bagaimana komitmen kita ke depannya, itu bisa membangun ataupun mewujudkan siswa itu yang memiliki karakter yang baik, Pak. Jadi mampu kita mewujudkan siswa itu berakhlak mulia dengan kegiatan-kegiatan sederhana itu, jadi bisa menjadi pribadi yang baik gitu. Menuntun anak itu berdasarkan kodrat alam yang dimilikinya. Artinya dalam sebuah kegiatan itu juga kita mengasah, Pak, karakter yang ada pada anak itu. Kadang-kadang ada juga kita temui anak itu dia bisa menghafal Al-Quran. Ya, ada. Jadi di situ juga bisa kita melihat bakat-bakat unik yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Ya semoga Pak, mungkin tidak perlu saya, mungkin seluruh guru menginginkan itu Pak ya. Mudah-mudahan terwujudnya ya siswa yang berkarakter baik, berakhlak mulia, yang memiliki potensi-potensi berdiri yang dimiliki itu bisa ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ini gitu. Baik, jadi harapannya tadi bisa disampaikan mewujudkan anak-anak yang berkarakter. Iya, berkarakter. Bu Suharni ya, tadi Bu Suharni sudah bisa menyusun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Suharni. Belum kita tutup, pertanyaan terakhir lah. Kira-kira tadi apa yang Bu Suharni rasakan sebelum pelaksanaan coaching dan setelah pelaksanaan coaching pada siang ini menjelang malam ini? Iya, oke. Sebelum saya melakukan coaching, saya selalu merasa galau Pak Imam, jujur saja. Iya. PR di benak saya ini sampai ke rumah. Aduh, kok siswa saya seperti itu, kok siswa saya seperti bagaimana ya bisa membangun siswa itu yang berjiwa mandiri, berani tampil, dan banyaklah pemikiran-pemikiran itu. Tapi alhamdulillah setelah melakukan kegiatan coaching ini, perasaan saya lega, istilahnya keresahan saya hilang Pak Imam. Jadi terbantu oleh Pak Imam yang memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat saya selalu galau Pak selama ini. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Suharni atas kesempatan, atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan coaching kali ini. Insya Allah Bu Suharni merupakan guru yang hebat dan luar biasa, mampu mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah berdasarkan intuisi atau setelah identifikasi Bu Suharni dari berbagai faktor baik itu kekuatan maupun kekurangan. Terima kasih Bu Suharni ya atas kesempatan waktunya. Sama-sama Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa dari Pak Imam telah melakukan coaching terhadap Ibu
Bu Suharni. Pertanyaan saya sebagai observer adalah yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching ini sehingga indikator terwujud, indikator harapan terwujud? Baik, tadi jenis indikator yang ingin saya wujudkan adalah pertanyaan berbobot. Jadi ketika saya melakukan coaching kepada Ibu Suharni, saya mencoba memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga Bu Suharni itu mau mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat atau menjadi masalah yang Ibu Suharni temui di sekolahnya. Kalau tadi Bu Suharni sampaikan adalah yang membuat dia galau, resah adalah bagaimana siswa pelaksanaan impak yang kurang maksimal. Adalah visi beliau itu sudah bagus, ini mewujudkan siswa yang berkarakter. Jadi beliau menemukan kondisi di lapangan yang menjadi penghambatnya adalah bagaimana anak-anak saat itu tidak mau bergerak dan kurangnya mungkin kepedulian dari beberapa guru terhadap pelaksanaan impak atau literasi membaca Quran sebelum pelaksanaan KBM. Setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, bagaimana cara solutif dan lain sebagainya, Bu Suharni mampu menjawab ide-ide yang mampu mencarikan solusi berdasarkan apa yang jadi permasalahannya. Dan kalau saya melihat Ibu Suharni bahkan menjawab itu berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi selain dia mau berkolaborasi, dia berfokus pada kekuatan. Jadi hambatan itu hambatan dia jadikan sebuah identifikasi, tapi tidak sampai di sana. Setelah dia mampu mengidentifikasi masalah, beliau mampu mencari solusi dalam setiap identifikasi masalah yang dia temui. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nantinya Pak dari coaching ini? Ya, kompetensi harapan saya ke depan yang bisa saya ini adalah setelah saya mampu mengelisik pertanyaan berbobot tadi, ya harapan berikutnya adalah coaching itu mampu mengeluarkan ide-ide kreatif, ide-ide brilian yang menyelesaikan setiap permasalahan yang dia temui. Seperti itu, Pak. Ya, jadi luar biasa kegiatan coaching kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan praktek coaching yang dilakukan oleh rekan kita Ibu Suharni dari kelompok atau PP Pak Amar Hadi, dan kode fasilnya adalah Pak Muhammad Wajdi. Assalamualaikum Bu Suharni. Waalaikumsalam Pak Iman. Bagaimana kabarnya Bu Suharni? Alhamdulillah baik Pak Iman. Baik, kita jadwal hari ini akan melakukan praktek coaching ya Bu Suharni ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan. Saya di sini bertindak sebagai pemantau pelaksanaan yang Bu Suharni lakukan atau coaching yang Bu Suharni lakukan pada malam hari ini. Iya. Baik Bu Suharni, pertanyaan pertama, kira-kira pada saat pelaksanaan coaching ini, kira-kira rubrik penilaian apa yang bisa Ibu Suharni lakukan pada kegiatan coaching pada malam hari ini? Oke, baik Pak Imam. Untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching pada malam hari ini yaitu dengan alur tirta Pak Imam. Alur tirta, ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan melihat aksi nyata. Melihat aksi nyata. Baik, dari rubrik penilaian tadi yang Ibu Suharni sampaikan, alur tirta dan lain sebagainya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Suharni kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini adalah tentang pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada sang coacher. Pertanyaan berbobot ya. Selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari pertanyaan yang berbobot itu seperti apa Bu Suharni sebagai coach pada coaching kali ini? Jadi dari pertanyaan berbobot itu menggunakan kata kunci yang coach sebutkan untuk saya kembangkan nantinya. Kata kuncinya tadi apa Bu Suharni? Jadi dari pertanyaan yang berbobot itu menjadikan sebuah kata kunci dari sebuah permasalahan coach yang disebutkan itu untuk saya kembangkan. Baik, yang terakhir cukup kira
kira pertanyaan dari saya sebagai pemantau, kita bisa melakukan kegiatan coaching sekarang. Iya, oke. Baik Pak Imam, mungkin saya akan memanggil Pak Ikran sebagai coachingnya. Silakan Pak Ikran. Assalamualaikum Pak Ikran. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ikran? Alhamdulillah baik Bu. Iya, iya. Sehat ya Pak Imam? Ya, Pak Ikran, maaf sehat, ya. Iya, sehat. alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin Pak Ikran mau curahkan ke saya atau bagaimana ini? Begini Bu, saya ini pada hari ini ingin curhat ya tentang masalah saya di sekolah. Masalahnya gini, akhir ini siswa saya itu di sekolah sedikit yang hadir. Ya banyak yang tidak hadir dan juga setelah hadir banyak yang bolos siswa saya itu. Mereka banyak yang bolos ya di sekolah. Mungkin ada masalah mungkin di sekolah sehingga mereka itu tidak datang. Oke. Kira-kira apa sih yang Pak Ikran tahu penyebabnya kok sampai siswanya ini kok malas gitu dan selalu bolos? Kira-kira Pak Ikran tahu nggak apa sih sebenarnya penyebabnya kok siswa itu sampai mereka itu malas ke sekolah dan selalu bolos seperti itu Pak Ikran? Jadi begini Bu, siswa saya di sekolah itu malas. Saya lihat-lihat. Yang pertama adalah cara guru di sekolah saya mengajar yang mungkin kurang bagus. Ya mereka tidak punya absen, kemudian masuknya terlambat. Setelah masuk itu mereka ada di kantin kopi, Oh iya, iya. kemudian keluar cerita dan sebagainya. Kemudian cara mengajarnya juga saya lihat mereka kurang menarik, ya tidak menggunakan LCD, laptop dan sebagainya. Dan juga mereka tidak menggunakan asesmen. Jadi mereka datang hanya memberi catatan, catat siswa, setelah itu mereka keluar dan sebagainya. Ya, sehingga mereka mungkin siswa mungkin malas untuk belajar. Akhirnya mereka bosan, mereka pulang duluan dan sebagainya. Akhirnya besoknya mereka tidak mau datang ke sekolah. Di samping itu juga ya mungkin mereka membantu orang tuanya di gunung misalnya, apalagi sekarang musim tanam, jadi musim membersihkan lahan pertanian di gunung, ya sehingga ya mereka malas. Di samping itu juga saya lihat di masyarakat di sana rata-rata anak ekonomi lemah, jadi rata-rata ekonomi kurang mampu. Sehingga mereka mungkin tidak punya cita-cita yang tinggi, sehingga mereka malas. Dan juga saya dengar-dengar ya mereka di sana banyak yang tinggal dengan nenek dan sebagainya, sehingga mereka tidak mendapat perhatian dari orang tua sendiri. Seperti itu. Oke. Baik Pak Ikran, setelah saya mendengar tadi ya ada beberapa faktor gitu ya yang menjadi alasan kenapa siswanya Pak Ikran itu malas, terus jarang sehingga tidak hadir ke sekolah, bahkan sering bolos. Tadi salah satunya mungkin gurunya yang cara mengajarnya ya yang kurang menarik, ataupun mungkin dengan keadaan siswa itu mereka selalu membantu orang tua di rumah. Nah, kemudian begini Pak Ikran, setelah saya mendengar semua itu, kira-kira apa rencana Pak Ikran itu ke depannya agar memotivasi siswa ini bisa rajin ke sekolah seperti itu Pak Ikran? Rencana saya yang pertama adalah saya akan menginformasikan kepada kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga wakasek kurikulum dan kesiswaan serta guru BK. Ya, bagaimana agar yang pertama adalah guru itu masuk tepat waktu. Ya, masuk tepat waktu. Ya, pas bel mereka masuk ke kelas. Kemudian mereka masuk ke kelas itu membawa perlengkapan mengajar, perangkat pembelajaran, ada absennya dan sebagainya. Kemudian mereka di saat mengajar itu menggunakan teknik metode yang bagus yang menarik lah. Siswa termotivasi dan juga mereka guru juga itu harus betah di kelas, ya jangan keluar masuk gurunya. Ya kemudian mereka
keluar juga pas waktunya, sehingga siswa tidak bosan. Dan juga kepada lokasi kurikulum mungkin saya mengusulkan untuk diadakan semacam workshop lah, workshop bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara membuat perangkat yang bagus dan sebagainya, workshop tentang teknik cara mengajar yang baik misalnya. Dan juga saya akan mengusulkan juga untuk guru BK bagaimana membimbing siswa atau melakukan visit agar siswa yang malas itu bisa datang sekolah, dicarikan solusinya supaya mereka tidak malas lagi. Seperti itu mungkin dari saya solusinya. Itu terkait dengan langkah-langkah Pak Ikran itu menyangkut guru ya, berarti teknik guru dan cara mengajar dan sebagainya ya. Lalu kira-kira ada nggak hal-hal lain mungkin rencananya mungkin kita kegiatan, mungkin ada kegiatan-kegiatan mungkin yang kegiatan ekstrakurikuler mungkin yang bisa menarik perhatian siswa agar mereka itu bisa lebih rajin lagi ke sekolah begitu Pak. Kira-kira ada tidak rencananya Pak Ikran gitu selain dari teknik mengajar guru gitu, maksudnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mungkin gitu. Hal-hal seperti itu ada mungkin yang direncanakan oleh Pak Ikran? Iya, jadi saya juga merencanakan ada kegiatan di sore hari itu mengundang pembina ekstrakurikuler dari luar. Yang pertama ada pembina silat, ya, jadi siswa-siswa yang agak bakat silatnya mereka ikut silat. Kemudian ada pembina voli untuk melatih voli dan sebagainya. Kemudian ada juga pembina sepak bola. Laki-laki kan mereka suka bola ya, apalagi sekarang tren Piala Dunia itu ya, mereka mungkin dengan adanya pembina eskul dalam hal futsal dan bola itu mereka bisa tersalurkan bakatnya sehingga mereka semangat ke sekolah. Kemudian ada juga pembina rohis ya, sore itu saya rencanakan sudah kepala sekolah ada pembina rohis di sore hari, pembinaan baca tulis Al-Quran, karena saya lihat juga banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, jadi sore hari dibina baca Al-Quran. Dan juga ada pembina kesenian saudara, supaya mereka termotivasi belajar. Oh ternyata di sekolah itu belajar juga yang lain-lain ya, selain belajar tentang materi ada juga tentang bakat dan minat seperti itu. Oke. Baik, itu bagian dari langkah kita ya dalam menarik istilahnya ya agar siswa itu bisa rajin sekolah. Nah, lalu selain daripada hal itu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Ikran itu untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, tentunya pasti ada dukungan ya Pak ya, yang memperkuat jadi kegiatannya kita. Yang pertama adalah tentu yang paling besar adalah dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan dalam bentuk keuangan. Jadi mudah-mudahan nanti dimasukkan di RKS. Tadi salah saya akan masukkan. Kebetulan juga saya sebagai perancang ya penyusun RKS online itu, saya akan masukkan tentang kegiatan ekstrakurikuler dan juga ya bagaimana mengembangkan gurunya. Misalnya nanti kemudian dukungan dari teman-teman guru juga, karena melibatkan semua stakeholder. Ya dukungan dari guru juga dibutuhkan, karena mereka yang akan terlibat dalam hal bagaimana mengajar dan sebagainya. Kemudian dukungan dari komite, dukungan dari orang tua siswa, bagaimana mereka memperhatikan anaknya, memastikan anaknya agar mereka datang ke sekolah. Itu mungkin saya. Langkah yang Pak Ikran ambil itu sangat baik sekali ya. Jadi saya setuju dengan langkah Pak Ikran yang lakukan itu. Jadi harapannya mungkin semoga apa yang sudah menjadi rancangannya Pak Ikran itu bisa memotivasi siswa agar lebih rajin lagi ke sekolah dan tidak bolos lagi ya, seperti itu ya Pak. Nah sekarang setelah Pak Ikran ini menceritakan kepada saya, kira-kira perasaan Pak Ikran sekarang bagaimana? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah lega. Ya, jadi kemarin-kemarin saya itu bingung sebenarnya, khawatir dan juga perasaan kayak kurang enak lah, karena siswa saya kan banyak yang bolos dan juga banyak yang hadir. Tapi setelah saya curhat dengan ibu ini, ya ide saya terbuka untuk mencari solusi. Oh ternyata solusinya banyak ya. Ya ternyata akan banyak juga pihak yang akan membantu saya supaya siswa saya rajin ke sekolah dan juga tidak bolos.
Dan sekarang saya merasa lega dan bahagia sekarang. Ya, tenang juga. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga dengan rencananya Pak Ikran ini ya, jadi yang menjadi sebuah visinya Pak Ikran mungkin ya. Iya. Jadi bisa mewujudkan siswa itu yang apa istilahnya berprestasi, lebih rajin lagi ke Iya. sekolah gitu. Jadi sehingga menciptakan generasi bangsa yang cerdas seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin Jadi terima kasih banyak Bu atas Iya. waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk saya ya, untuk curhat dengan saya. ya sama-sama Pak ya. Semoga juga kita ini menjadi guru yang bisa menjadi tauladan untuk siswa kita. Amin, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin itu saja Pak. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Surni. Iya. Iya, terima kasih. Baik, itu tadi coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Suharni pada coachingnya yang kebetulan dilaksanakan yang menjadi coach adalah Pak Ikran. Beliau sebagai guru di salah satu SMK negeri di SMK di Kota Bima. Kita kembali bersama Ibu Suharni. Baik Bu Suharni, setelah Ibu tadi melakukan coaching, setelah tadi Ibu melakukan coaching kepada Pak Ikran, kira-kira apa yang sudah Ibu Suharni lakukan pada saat coaching tadi untuk memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai tadi, Bu Suharni? Oke. Indikatornya sudah tercapai dengan coachingnya memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Artinya coaching ini dia akan berpikir bagaimana solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi dia termotivasi dengan pertanyaan yang kita berikan. Baik, tadi Mirsa, Ibu Suharni ini selaku coach sudah mampu mencapai indikator yang ingin dicapai, yakni menyampaikan pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar yang baik. Beliau juga saya lihat tadi menulis catatan-catatan kecil ya ketika coach menyampaikan ide-ide, menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya. Yang ketiga juga coach juga sudah menjadi pendengar yang baik dengan gestur, gerakan seperti ini manggut-manggut, itu membuat coach itu merasa nyaman dari Bu Suharni ya. Baik, terima kasih Bu Suharni. Selanjutnya terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu Suharni capai ke depannya? Oke. Kompetensinya yaitu menjadi pendengar yang aktif, gitu. Pendengar yang baik yang mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari sebuah coach itu. Jadi sehingga coach itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi seperti itu, dengan melalui pertanyaan berbobot yang diajukan oleh seorang coach tadi. Baik, luar biasa Bu Suharni. Insyaallah ke depan Bu Suharni akan menjadi coach yang luar biasa dan menjadi bagian dari transformasi pendidikan anak-anak di Indonesia menuju generasi emas. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching di mana anggotanya terdiri dari 3 orang. Saya Ibu Suharni sebagai observer, Bapak Ikran sebagai coach, dan Pak Imam sebagai coaching. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan melakukan kegiatan coaching. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Ikran. Waalaikumsalam Bu Surni. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Ikran? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Hari ini kita ada praktik coaching ya Pak Ikran ya. Iya. Namun sebelum sebelum kegiatan coaching ini saya akan bertanya-tanya dulu nih Pak Ikran terkait saya sebagai observer. Nah, kira-kira bagaimana rubrik penilaian kegiatan coaching ini Pak? Rubrik penilaian coaching pada hari ini adalah mengikuti alur IRTA. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana, yang keempat aksi nyata. Lalu kemudian kompetensi coach apa yang ingin Bapak Ikran kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di coaching hari ini adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti bagian
yang spesifik dari pertanyaan yang berbobot itu ya yang Bapak Ikran kembangkan. Iya. Oh, iya, oke. Kemudian yang ketiga Pak Ikran, indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada kegiatan coaching ini apa Pak? Indikatornya adalah nanti saya akan menggunakan kata-kata kunci yang diucapkan oleh coach, itu nanti saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot. Oh, iya, oke. Iya. Sekian mungkin Pak ya pertanyaan dari saya, mungkin Iya. Bapak bisa memulai Iya. kegiatan coachingnya. Saya panggil dulu Pak Imam. Pak Imam. Iya. Iya. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Pak Ikran. Semuanya biasalah pekerjaan di sekolah banyak yang membuat saya kepikiran sampai rumah. Memang ada masalah apa Pak Imam? Saya dalam beberapa bulan terakhir ini kebetulan saya di SMK 3 tempat saya bekerja. Saya selaku guru bahasa Inggris mendapatkan tugas tambahan sebagai wakasa kesiswaan. Saya membantu mengadministrasi Bapak Kepala Sekolah baik dari bakat minat siswa, pengadministrasian seluruh yang berkaitan dengan kesiswaan. Adalah 6 bulan terakhir ini sejak bulan Juli sampai Desember ini tingkat drop out dan tingkat mutasi keluar siswa itu sangat luar biasa besarnya. Gelombang itu banyak sekali sehingga ini menjadi pikiran bagi saya, menjadi pikiran bagi Bapak Kepala Sekolah, menjadi pikiran bagi sebagian kita guru di SMK 3 Kota Bima. Seperti itu. Ya, kira-kira menurut Pak Imam apa masalahnya sehingga seperti itu? Ya, saya ceritakan dulu bagaimana proses jumlah siswa kita. Tahun 2021-2020 itu jumlah siswa kita itu di atas 1035 tepatnya. Nah, di tahun 2021 dan 2022 ini terjadi tren penurunan jumlah siswa. Sekarang jumlah siswa kita itu 936. Nah, sehingga ada penurunan yang cukup drastis selama periode 2022 ini, terutama dari bulan Juli ke Desember begitu. Nah, banyak saya melakukan identifikasi ya, penyebab kira-kira apa sih yang membuat siswa kita itu banyak yang mutasi keluar atau banyak yang berhenti sekolah seperti itu. Nah, setelah saya melakukan beberapa bulan ini identifikasi, riset dan lain sebagainya, saya menemukan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor di mana anak-anak di SMK Negeri 3 Kota Bima itu memang latar belakang siswa kita di SMK 3 itu yang pertama dari kalangan ekonomi rendah, yang pertama, yang kedua jarak sekolah mereka kadang ditempuh itu jauh, baik dari kabupaten datang ke sini seperti itu. Kalau dari kota itu tadi ekonomi rendah ke bawah. Yang ketiga dari strata sosial mungkin di lingkungan sosial mereka itu dan juga lingkungan keluarga mereka itu banyak yang tidak kurang harmonis, bisa dikatakan kurang harmonis karena mungkin orang tuanya banyak perceraian karena masalah kemiskinan seperti itu. Nah, ketika mereka masuk di dalam sekolah, harusnya mereka mendapatkan kasih sayang, mereka harus mendapatkan cinta yang mungkin mereka nggak dapatkan di rumah. Namun mungkin sebagian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman guru di BK, mungkin sebagian atau sebagian di wali kelas, itu masih menganggap siswa ini bagaikan anak mahasiswa mereka itu. Padahal siswa ini kan masih dalam taraf tumbuh kembang anak, secara psikologis mereka juga masih butuh kasih sayang dan lain sebagainya, berbeda dengan mahasiswa mungkin ya dari sisi ini. Sehingga ketika pendekatan seorang guru di sana hanya sebagai memantau mungkin, sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, sehingga anak-anak di sini ini tidak menemukan kenyamanan, Yang pertama, yang kedua, mereka sebagian anak-anak yang terindikasi keluar dan sebagainya itu hanya melakukan pemberontakan, gitu. Karena mungkin di awal dia sudah dalam latar belakang seperti itu. Tambah lagi di sini yang ditreatment oleh sebagian guru, tidak semua, sebagian kecil guru
sehingga mereka ada merasa tidak nyaman di sekolah. Mereka mencari jalan keluar dan lain sebagainya. Jika melakukan kesalahan, pendekatan yang dilakukan oleh sebagian guru BK dan teman-teman tuh langsung dihukum, dijudge, membuat mereka merasa bersalah sehingga mereka merasa kurang nyaman. Bahkan ada kasus terakhir itu di bulan yang lalu itu siswa kami yang masih sebenarnya status siswa di SMK 3 tapi mungkin jalan sekolah karena mungkin digali penyebabnya, bahkan ada sebagian guru, 2 orang mengatakan kamu sudah keluar, itu dijudge, kamu sudah keluar, atau kamu tidak naik. Nah, padahal kan itu tidak bisa. Itulah yang membuat saya tuh kepikiran ini, penyebab saya membuat kepikiran, yang menyebab saya membuat pikir kenapa siswa. Tapi saya sudah melakukan identifikasi dan hasilnya seperti itu yang saya temukan, penyebab dari anak-anak yang banyak melakukan gelombang mutasi di luar dari SMK 3. Ya, tadi memang sudah menjelaskan tentang latar belakang siswa itu, sehingga mereka malas itu ada yang miskin, jaraknya jauh, kemudian kondisi keluarganya kurang bagus, sehingga mereka ini banyak yang keluar ya. Ditambah lagi di sini kondisi pembinaan BK mungkin yang belum paham tentang restitusi dan sebagainya. Menurut Pak Imam, kira-kira apa solusi ya sehingga siswa ini bisa sekolah lagi, mereka tidak drop out dan sebagainya? Kira-kira apa solusi dari Pak Imam? Ya, setelah saya melakukan identifikasi penyebab anak-anak atau siswa yang mendapatkan treatment yang kurang pas dari beberapa kawan, langkah-langkah strategis yang saya lakukan, yang pertama adalah kebetulan saya lagi sedang ikut diklat CGP, banyak ilmu yang saya dapatkan, baik itu dari penanganan siswa, guru sebagai penghukum, manajer, pemantau dan lain sebagainya. Itu saya lakukan yang pertama adalah melakukan diseminasi materi-materi CGP yang saya dapat kepada teman-teman di sekolah, baik itu melalui workshop, seminar, atau ngobrol-ngobrol kecil, baik itu di kantin, di ruang BK, dimanapun di lingkungan sekolah. Itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi saya mentransfer apa yang saya dapat ilmu CGP, segitiga restitusi, bagaimana seorang guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk melakukan penyelesaian masalah terhadap siswa. Itu yang pertama dulu saya melakukan pendekatan kepada guru. Yang kedua, tentunya tadi itu setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya, saya melakukan tindakan itu. Yang kedua, selain melakukan aksi yang pertama tadi, yang kedua juga saya juga akan langsung turun ke lapangan. Jumlah siswa kita itu 900 lebih. Saya akan melakukan membuat program sehingga membuat anak-anak itu lupa dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, misal main game, pacaran dan lain sebagainya. Saya menelaah, mengidentifikasi, kebetulan sekarang ini bulan Desember kita lagi penyusunan RKA tahun 2023, rencana kegiatan anggaran sekolah selama 2023. Nah, pada kegiatan-kegiatan kesiswaan saya memasukkan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir setiap bakat dan minat mereka, baik itu bakat di minat olahraga, di bidang keagamaan, di bidang seni, budaya dan lain sebagainya. Kita masukkan dalam RKA sekolah sehingga di tahun 2023 mereka sibuk, paginya di sekolah, sore mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka tuh sibuk dengan kegiatan sehingga mereka lupa dengan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, dan sehingga tujuan goals akhirnya adalah mereka bahagia di sekolah, mereka mendapatkan cinta di SMK 3. Luar biasa ya. Jadi ada lagi mungkin solusi selain itu, Pak Imam? Ya, di satu sisi saya juga melakukan koordinasi, menjalin hubungan dengan pihak yang tidak hanya dalam internal, tapi saya melakukan hubungan juga dengan eksternal. Ya, kalau dalam internal saya dengan kepala sekolah kelasnya, tenaga kependidikan, pendidik, guru dan lain sebagainya. Kalau di luar saya berkoordinasi dengan Lurah Lewirato, dengan Babin Kamtibnas dan lain sebagainya. Kita mendiskusikan kira-kira warga, misalnya warga Lewirato yang sekolah di SMK 3 ini, warga-warga terdekat lah di SMK 3 ini, kita telah kira-kira apa yang bisa membuat anak-anak itu merasa nyaman, orang tuanya juga merasa nyaman, apa kebutuhan mereka yang sebenarnya mereka cari sebenarnya. Nah, kita gali itu agar goalsnya memang kan menurut Ki Hajar Dewantara kan ya menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman untuk mencapai level kebahagiaan dan keselamatan. Jadi memang tugas kita adalah menuntun mereka untuk mencapai selamat dan bahagia. Ya, luar biasa di solusi dari Pak Imam, yaitu ada
diseminasi ke teman-teman guru atau transfer pengetahuan ke teman-teman guru, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian membuat program yang baik, siswa itu betah di sekolah, kemudian memasukkan program kesiswaan ke dalam RKS ya. Ya. Kemudian ada koordinasi dengan pihak luar dan sebagainya sehingga siswa itu betul-betul merasa nyaman di sekolah. Luar biasa Pak Imam solusinya. Kira-kira komitmen apa yang Pak Imam ingin bangun atau kembangkan sehingga rencana tadi itu bisa terlaksana dengan baik? Baik, komitmen yang saya harus komit dalam diri saya tidak lain dan tidak bukan adalah kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memasukkan setiap program itu di RKA. Karena bagaimanapun sehebat bagus apapun visi guru, program guru, kalau dia tidak dimasukkan di dalam RKA, maka itu tidak akan bisa diakomodir oleh sekolah. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi komunikasi yang efektif dengan Bapak Kepala Sekolah pada saat penyusunan RKA. Jadi komitmen yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung. Jadi setiap apapun yang menjadi kebutuhan dan juga komitmen yang baik untuk kemajuan anak-anak, Bapak Kepala Sekolah di SMK 3 sangat membantu dan beliau sangat berkomitmen masukkan ke semua dalam kegiatan RKA. Sehingga tugas saya adalah menyusun RKA sebaik mungkin, senyaman mungkin yang tujuannya tetap berpihak pada anak. Sehingga komit saya adalah menyusun setiap program itu berpihak pada anak. Begitu. Ya, luar biasa tadi solusi kemudian komitmen dari Pak Imam memasukkan program dalam RKA ya. Kemudian kepala sekolah juga sangat mendukung dan Pak Imam juga sebagai tim untuk menyusun RKA. Luar biasa solusi dan komitmen dari Pak Imam ini. Semoga nanti bisa dilaksanakan di sekolah. Amin. Dan siswanya itu bisa rajin ke sekolah, mereka tidak lagi keluar dan sebagainya. Mereka tidak lagi drop out ya. Luar biasa namanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ikran. Saya juga merasa nyaman sekarang setelah saya berdiskusi dengan Pak Ikran, bertukar pikiran. Saya juga bisa curhat lah, katakan seperti itu, karena ini menjadi pikiran saya pulang ke rumah. Sampai istri saya bilang ke saya, mikir apa aja abang ini pulang ini kok tidak ada senyumnya. Sehingga saya ini senang lah bisa curhat dengan Pak Ikran. Terima kasih Pak Ikran ya. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya bisa kita terus bersama-sama lagi dalam rangka coach dan coaching ya Pak Imam ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya demikian pada hari ini kami melakukan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak Ikran ya. Iya. Setelah saya melihat kegiatan coaching ini, apa yang sudah Bapak lakukan setelah melakukan coaching untuk memenuhi indikator pencapaian? Oh tadi indikatornya sudah tercapai. Saya melakukan coaching dengan Pak Imam. Beliau sudah menjelaskan masalahnya dan juga solusinya dan juga komitmen beliau untuk memasukkan kegiatan kesiswaan dalam RKAS sehingga beliau bisa kawal kegiatannya. Luar biasa tadi. Oh iya, betul ya Pak ya. Saya juga melihat tadi dari kegiatan coaching itu Pak Ikran sudah menjadi pendengar yang aktif ya, mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Ikran dan sudah memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menyelesaikan permasalahan dari Pak Imam tadi. Mungkin itu saja mungkin. Oh iya. Kompetensi apa lagi kira-kira yang Pak Ikran ingin kembangkan? Nanti saya akan kembangkan lagi potensi tentang mendengar aktif supaya betul-betul saya bisa menggali potensi dari coach tersebut. Oh iya. Mungkin itu saja Pak Ikran kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kedepannya Pak Ikran bisa menjadi seorang coach yang lebih aktif dan mendengarkan keluh kesah dari temannya sebagai coach ya. Amin. Terima kasih Pak Ikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.